Saya mengharapkan dukungan doa, ya, dukungan moral ya dari UPG 45 bahwa saya bermaksud untuk berniat untuk ikut dalam kontestasi pemilihan gubernur. Karena kalau beliau maju, gerbang telah dibuka, wah itu saya otomatis memberikan segala sesuatu. Selain nyawa itu Tuhan punya. Betul. Kita akan all out, betul. Ya, kami akan all out untuk beliau. Dukung SMP 1. Mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Purnawirawan Dr. Randus Joni Asadoma M.Hum menyatakan siap maju sebagai calon gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029. Joni Asadoma menyampaikan hal tersebut saat berkunjung di kampus UPG 1945 Nusa Tenggara Timur pada hari Jumat 5 April 2024. Saat berkunjung di UPG 1945, Joni Asadoma disambut oleh Ketua UPG 1945 Nusa Tenggara Timur, Dr. Samuel Haning Esa Ema. Joni Asadoma berharap keinginannya maju sebagai calon gubernur Nusa Tenggara Timur bisa didukung oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Bapak Joni. Selamat pagi. Pada saat ini Bapak Joni sedang berada di kampus UPG 1945 Nusa Tenggara Timur. Ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait dengan kehadiran Bapak tempat ini. Ya baik, terima kasih. Saya pagi ini ada di kampus UPG 45. Pertama untuk bernostalgia kembali karena ini adalah tempat saya juga membagi ilmu pengetahuan saya. Saya sudah beberapa kali, ya sekitar 3-4 kali itu memberikan kuliah umum ya di Universitas PG 45 ini sekitar dari tahun 2010 kalau tidak salah ya Pak ya. Sekitar dari tahun 2010 saya sudah memberikan kuliah umum di sini. Ya, sampai terakhir saya Wakapolda, ya, saya memberikan kuliah umum juga di sini. Kemudian di sini pimpinan-pimpinan ketua yayasan, Bapak Sam, ya, rektor, Bapak David Selan dan seluruh untuk pimpinan ini adalah sahabat-sahabat saya semuanya. Ya. Sahabat-sahabat saya semuanya, sehingga saya rindu untuk datang bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan saya ini, dan juga saya menawarkan diri untuk menjadi dosen, ya dosen luar biasa atau dosen apapun namanya. Saya bisa membagikan ilmu dan pengalaman saya kepada mahasiswa di UPG 45 ini. Ya, saya pendidikan S1 mulai dari Akademi Kepolisian, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau sekarang namanya STK, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. S2 saya hukum di Universitas Sumatera Utara, dan S3 saya sekarang sedang penelitian di Administrasi Publik Universitas Nusa Tenggara Undana. Ya. Dengan pengalaman saya 34,5 tahun mengabdi di kepolisian, tentu banyak yang dapat saya bagikan kepada para mahasiswa yang merupakan generasi muda bangsa Indonesia untuk masa depan mereka, untuk membangun Indonesia, membangun NTT lebih maju. Nah, itulah maksud dan tujuan saya ke sini. Nah, di samping itu juga ya saya menyampaikan, karena ini termasuk rumah saya juga, ya semua sahabat-sahabat saya, jadi saya menyampaikan bahwa saya akan maju dalam kontestasi politik pemilihan gubernur. Ya itu tidak salah saya menyampaikan maksud niat saya itu, ya. Sehingga sebagai bagian dari keluarga besar mereka tahu. Nanti kalau saya tidak sampaikan, mereka juga tersinggung. Ya. Wah, ini mau melakukan suatu pekerjaan besar, tapi kok informasi juga tidak kita dapatkan. Nah, ini
saya datang untuk menyampaikan maksud dan niat saya untuk ikut dalam kontestasi pemilihan gubernur. Niat Bapak untuk menjadi calon gubernur tentu telah diketahui oleh pihak UPG 1945. Apa yang diharapkan dari pihak UPG 1945? Ya tentu yang pertama-tama saya mengharapkan dukungan doa, ya, dukungan moral ya dari UPG 45, dan tentu saja hal-hal yang konkret seperti menjadi influencer untuk saya, ya, menyebarkan informasi ini kepada keluarga, kepada masyarakat, ya, dan memberikan satu narasi yang positif tentang diri saya sehingga masyarakat akan tertarik, ya, untuk memilih saya nantinya. Pada momen yang baik ini terkait dengan pencalonan Bapak sebagai gubernur mendatang, ini apakah ada hal yang hendak disampaikan selain kepada UPG sebelumnya atau kepada masyarakat? Ya, tentu kepada masyarakat saya sudah menyampaikan melalui media cetak, ya, maupun media online bahwa saya bermaksud untuk berniat untuk ikut dalam kontestasi pemilihan gubernur. Karena itu saya mohon doa restu dari masyarakat, mohon dukungannya, ya, dan tentu mohon untuk memilih saya pada hari H nanti, memilih saya untuk memimpin NTT sebagai gubernur NTT periode 2024-2029, ya. Dan dengan segala yang saya miliki, saya akan berikan yang terbaik untuk masyarakat dan daerah NTT. Apakah Bapak sudah memiliki pemikiran seorang wakil atau pendamping Bapak? Belum ya, pendamping belum, karena sekarang masih tahap pembicaraan intensif dengan beberapa parpol. Nanti kalau sudah disetujui, diterima, ditetapkan oleh parpol, maka untuk wakil ini tentu akan dibicarakan dengan parpol. Ya, tidak mungkin saya menunjuk sendiri seorang wakil, pasti dengan parpol pendukung nanti, gitu. Terima kasih Bapak kesempatannya pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Samhani. Pagi, ya. Pada saat ini Bapak Joni Asadoma mendatangi kampus UPG Ya. 1945. Seperti penjelasan dari Bapak Joni, pada intinya Bapak terkait dengan pencalonannya. Ya. Mungkin Bapak bisa menyampaikan terkait harapan daripada Bapak Joni tadi. Jadi sederhana, Pak Joni ini kan bukan kawan saya, saudara saya. Kami dari kecil-kecil nih, betul kan? Nah, kalau beliau maju, gerbang telah dibuka, wah itu saya otomatis memberikan segala sesuatu. Selain nyawa itu Tuhan punya, betul. Kita akan all out, betul, ya. Kami akan all out untuk beliau, untuk pemerintah desa. Kami tidak mengecewakan, karena hubungan kita adalah hubungan bersaudara. Ya, dari kecil, 46 tahun, betul. Beliau datang meminta, ya, dukungan. Karena begini, lembaga ini dibangun juga dan lain atas motivasi beliau. Ada Pak Fikir Loskodat. Nah, itu yang perlu gitu. Tolong dipahami bersama-sama begitu. Ya, saya tadi kumpul, ya, 200 dosen, ya, 200 dosen itu dan pimpinan universitas dan fakultas tidak lain, ya. Joni Asadoma, Jonas Forentes Seto. Harga mati, nggak ada lain. Harga mati, tidak ada lain untuk beliau. Ya, karena yang tadi saya bilang bukan sebagai pertemanan, tapi katong hidup bersaudara. Lain tolong lain, lain dukung lain. Saya dukung 100% untuk teman saya, saudara saya, Jonas for NTT 1. Terima kasih Pak Jai. Saya sekarang sedang sibuk untuk menyiapkan diri ikut dalam kontestasi pemilihan gubernur. Ya. Jadi, menunggu penetapan partai pada mungkin bulan depan paling lambat, dalam masa-masa penantian ini
kita sibuk menyiapkan segala sesuatunya. Jadi saya pikir bisa istirahat enak, ternyata tidak juga. Kita dari pagi sampai malam kegiatan cukup padat juga ya. Dan tentu akan lebih padat lagi kalau misalnya sudah ada penetapan keputusan partai, sehingga antara sekarang sampai bulan November itu tentu kepadatan juga sangat-sangat tinggi ya, sangat tinggi. Saya pikir saya bisa bersantai-santai setelah pensiun, ternyata tetap gaspol, orang Kupang bilang kan, gaspol gigi 5 lagi, tidak turun ke gigi 4 atau gigi 3. Nah, sehubungan dengan rencana niat saya untuk maju dalam kontestasi Pilgub ini, tentu saya juga mohon dukungan dari keluarga besar Civitas Akademika UPG 45 ya. Dengan total jumlah anggota keluarga seluruhnya lebih kurang berapa? 4.000-an, tentu ini cukup signifikan. Ya 4.000 mungkin saya tidak mengharapkan 100% 4.000 karena ada yang sudah punya pilihan lain gitu kan. Nah, kalau bisa dapat 60-70% tentu itu sudah sangat membantu. Belum lagi ditambah dengan keluarga, saudara dan sebagainya. Tapi tentu ini tergantung dari pilihan masing-masing. Saya tidak bisa memaksakan. Hanya saya ingin menyampaikan rencana maksud tujuan itu dengan harapan mendapatkan dukungan dari keluarga besar Civitas Akademika. Kemarin mungkin ada yang sudah lihat di berita online, saya diterima oleh komunitas seminari tinggi Claretian, seminari tinggi Claretian yang di Matani itu, saya kemarin sore. Nah, ini karena masih belum ada pendaftaran calon, belum ada penetapan dari KPU, sehingga kita masih bisa bebas untuk berinteraksi dengan masyarakat, termasuk kalangan kampus gitu kan. Nanti kalau sudah misalnya ada penetapan dari KPU, mungkin sudah banyak pembatasan-pembatasan, kita tidak bisa begini begitu karena aturan dari KPU. Nah, karena itu saya memanfaatkan waktu ini untuk bisa berinteraksi dengan komunitas-komunitas, berarti dengan kelompok-kelompok untuk menyampaikan maksud niat untuk ikut dalam kontestasi Pilgub yang akan datang. Karena itu sekali lagi saya mohon dukungan dari keluarga besar UPG 45 ini agar bisa mendukung saya, dan apabila Tuhan membuka jalan, tentu kita sama-sama membangun Nusa Tenggara Timur ini. Pekerjaan membangun NTT ini tidak mudah, harus dilakukan secara bersama-sama. Seorang pemimpin hebat pun juga kalau tidak membangun teamwork yang baik, kerjasama yang baik, maka tentu tidak akan mencapai tujuan daripada organisasi. Tentu perlu melihat track record daripada calon, apakah dia memang dia punya hati untuk melayani. Seorang pemimpin itu melayani. Ya, kalau agama Kristen pasti tahu Tuhan Yesus adalah seorang pemimpin. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, jadi kalau pemimpin tidak punya jiwa melayani, ya, maka
jangan pilih. Nah, seorang pemimpin itu dia harus melayani. Jadi lihat track record daripada calon pemimpin kita. Ya, saya silakan dinilai saja apakah layak atau tidak menjadi calon gubernur atau gubernur NTT. Masing-masing punya pemilihan terhadap saya. Begitu juga dengan kawan-kawan lain. Bebas untuk menilai dan bebas untuk memilih. Tapi itu lebih baik pilihan kenal daripada tidak kenal. Betul sama? Ya mungkin ini hal-hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Sam atas penerimaan saya, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa isi hati saya, maksud rencana saya, dan semoga mendapat dukungan daripada rekan-rekan sekalian. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam. Saya all out, dan kita UPG 45 NTT siap all out untuk Pak Jonas. Jonas itu Joni Asadoma. Kita ada dua jaringan, tapi dari dulu saya pakai Pak Jonas, jadi memang saya pasti pertama-tama akan berdiri di depan. Kalau itu bendera udah keluar untuk Pak Joni, nggak ada lain. Langit runtuh, dunia ini kita balik, nampas masing berdiri di dunia ini kita berdiri, langit tetap dijunjung, nama Jonas tetap dijunjung. Tidak boleh ada yang lari. Ini untuk kita semua ya, saya minta untuk kita semua. Tadi Pak Joni katakan, jangan beli orang lain, kenapa buang dari lain. Baik saudara kita lebih baik. Saya bilang itu. Kita dukung maksimal. Itu. Kalau apa lebih ada satu orang dekan orang kampung, dia pimpin kampung sana, 20 kampung atau berapa orang. Sumba Barat Daya, Sumba di situ, Pekaria dan situ di Taman semua orang turun. Kata semua ada, teman-teman. Dosen-dosen mahasiswa semua. Apa lebih kalau ada punya keluarga dan lain-lain, udah 1 juta lebih dari 3 juta sekian. Yang penting adalah saya sangat mengharapkan satu adalah tolong membangun pendidikan di Nusa Tenggara Timur ini dengan baik. Saya tidak pesan. Kita akan bersama-sama. Dan juga ya nanti saya akan berjumpa untuk kita bertemu dengan pengusaha TISI. Kebetulan 60 perguruan tinggi swasta di bawah saya. Tetapi kita harus bertemu dengan teman-teman semua. Tentu mereka sama untuk menghidupkan, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, melalui pendidikan oleh pemimpin yang benar-benar mau membangun pendidikan. Kita siap mendukung, tetapi harus pendidikan. Kemarin kami habisi, mohon maaf, 02 kemarin kita sampaikan pendidikan itu utama bagi kita, nggak ada lain. Gitu. Saya pikir Pak Joni itu sudah selayaknya, nggak ada lain belum maju di lain. Ya, kita harus dukung walau maksimal mungkin. Kalau di dalam kelas ada tanya, siapa kita punya calon? UPG hanya satu, Pak Jonas. Orang Jonas itu apa? Pak Jonas Asadoma. Bukan saya anggap apa-apa dan ibu-ibu itu adalah saudara kandung saya sendiri. Ya, saya tidak pernah ingat bapak-bapak dan ibu tidak pernah bagikan kucing ketika saya kasih makan di tangan kanan saya, bapak-bapak mencari, tidak pernah. Bapak tetap setia dengan saya sekian puluhan tahun, dari tahun 2012 sampai sekarang ini sudah telah bersama-sama dengan kalian, kalau kata semua dan lain. Saya pikir bersama kita bisa, integritas kita bisa. Sampaikan ini bagi kita semua, salam hangat bagi
kita belum jumlah titik pasang sawah. Nah, kita nggak ada lain.